Oke, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial di mana kali ini saya akan memperkenalkan menu-menu dari Cyberlink Power Director 12. Langsung saja saya klik softwarenya. Kemudian saya pilih Full Feature Editor. Kita gunakan untuk melakukan satu pengeditan. Nah, sebelumnya saya juga akan memberitahukan apabila ekstensi file yang kita gunakan merupakan ekstensinya kualitasnya NTSC, kita bisa menggunakan perbandingan 16 dibanding 9. Sedangkan apabila filenya dalam bentuk PAL, berarti yang kita gunakan adalah 4:3. Di sini saya menggunakan 16:9 saja. Kemudian saya langsung klik Full Feature Editor. Kita tunggu sampai tampilan dari Power Director itu sendiri terbuka. Nah, seperti inilah tampilan awal dari Cyberlink Power Director 12. Yang pertama yang saya akan perkenalkan ialah menu chapter media content. Nah, di sini apabila kita ingin melakukan suatu pengambilan langsung atau pengambilan gambar langsung seperti misalnya foto ataupun video, kita dapat menggunakan menu chapter itu sendiri. Misalnya kita klik seperti ini. Nah, apabila kita ingin hanya sekedar untuk merekam suara, kita dapat menggunakan chapter from microphone. Apabila kita ingin merekam suatu suara, kita langsung saja klik tanda merah di sini, record, atau bisa langsung klik Alt R pada keyboard. Nah, selanjutnya bila kita klik ini chapter, yang ini biasanya kita gunakan untuk merekam suatu video. Selanjutnya kita kembali ke menu edit, dimana menu edit ini merupakan tampilan dari menu atau tampilan proses editing. Di sini dimana sudah disediakan sebuah timeline tempat kita melakukan suatu editing. Nah, selanjutnya menu produce. Produce ini kita gunakan untuk mengeluarkan atau menghasilkan suatu output dari file atau bahan yang sudah kita edit. Nah, menu produce ini kita gunakan untuk memproduce atau membuat atau menjadikan file yang sudah kita edit itu menjadi dalam bentuk file. Nah, sedangkan create disk di sini kita gunakan untuk mengubah file kita ke dalam bentuk DVD atau CD. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu media room. Media room di sini dimana akan ditampilkannya secara keseluruhan menu yang ada di atau tampilan secara keseluruhan yang ada di Cyberlink Power Director. Kemudian di sini import media. Nah, import media inilah menu yang kita gunakan untuk menginputkan data yang ingin kita edit. Di sini ada beberapa bagian: import media, media folder. Media folder ini kita gunakan untuk memasukkan foldernya. Menu selanjutnya adalah menu media content. Nah, menu media content ini kita gunakan untuk mengambil beberapa konten yang sudah memang tersedia di dalam Cyberlink Power Director 12. Bisa kita klik. Nah, di sini sudah ada background color, background sama downloaded yang sudah, misalnya background yang sudah kita download. Di sini saya klik color background. Nah, maka akan ditampilkan beberapa jenis background dengan warna yang berbeda. Selanjutnya apabila saya klik background, maka otomatis akan ditampilkan beberapa background yang sudah memang tersedia di dalam Cyberlink Power Director 12 itu sendiri. Selanjutnya saya klik ini, maka saya klik kembali ke media content. Sedangkan di sini menu alt media. Nah, menu alt media ini kita gunakan untuk tampilan dari
media room itu sendiri. Media room itu sendiri yang ini merupakan media room. Nah, bagian dari inilah yang merupakan yang dinamakannya media room, dimana media room ini ditampilkan data-data yang kita input dan ingin kita melakukan suatu editing. Kita klik atom media, misalnya alt media. Apabila kita pilih alt media, otomatis secara keseluruhan media yang sudah kita input itu ditampilkan, baik berupa video, audio maupun image akan ditampilkan. Sedangkan apabila kita klik video, maka otomatis yang ditampilkan di media room itu sendiri hanya video saja. Sedangkan audio berarti yang ditampilkan hanya sekedar audio saja. Sedangkan image berarti hanya gambar yang akan ditampilkan di media room itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ini adalah untuk memperbesar, untuk memperkecil tampilan gambar atau tampilan data-data yang sudah kita import di media room itu sendiri. Bila kita ingin perbesar, perkecil, nah seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke menu yang ini seluruhnya. Yang pertama tadi kan sudah media room, selanjutnya kita efek room. Apabila kita ingin menambahkan suatu efek dalam editing kita langsung saja FX atau menambahkan efek. Misalnya di sini saya klik efek room, maka akan ditampilkan banyak efek. Misalnya saya klik seperti ini. Nah, apabila kita memilih atau menarik efek ini ke timeline, maka otomatis video nantinya video yang kita input di atasnya akan menampilkan efek dari yang kita input itu sendiri. Ada beberapa macam efek yang ditampilkan, yang disediakan oleh Keyboard Link Predictor, tinggal kita tarik saja di tempat video yang kita ingin tambahkan efeknya. Nah, selanjutnya adalah object room, project room. Nah, bila kita klik, maka di sini akan ditampilkan beberapa project-project yang sudah memang tersedia di Keyboard Link Predictor. Misalnya kita pilih particle room. Particle room ini sendiri juga merupakan suatu tambahan untuk mempercantik video kita. Sedangkan ini yang terpenting, teks merupakan suatu hal yang memang cukup penting pada saat proses editing. Untuk menambahkan teks pada saat proses editing atau pada video atau image yang sudah kita edit, kita langsung saja pilih menu title room. Selanjutnya transisi ini merupakan suatu yang kita gunakan untuk memisahkan antara video yang satu dengan video yang lain, atau adanya jeda antara suatu video dengan video yang lain, atau antara image yang satu dengan image yang lain. Kita dapat memilih beberapa transisi kita inginkan di sini. Selanjutnya adalah audio mixing room. Ini kita gunakan untuk mengedit audio yang kita masukkan. Sedangkan ini kita dapat memperkeras, menambahkan atau mengurangi volume dari audio yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita beralih ke menu yang bawah. Di sini merupakan timeline view, dimana apabila kita klik menu ini, otomatis timeline, dimana timeline itu yakni itu yang saya tunjukkan ini merupakan timeline. Nah, timeline digunakan untuk melakukan suatu editing, menyusun letak atau tata letak video atau image yang ingin kita edit. Selanjutnya apabila kita sekali ini dulu, selanjutnya storyboard view ini juga kita gunakan untuk melakukan suatu editing, tapi tampilannya berbeda dengan timeline. Misalnya saya klik, nah maka
otomatis image-image yang sudah kita masukkan di timeline akan ditampilkan di storyboard itu sendiri. Saya kembali ke timeline. Nah, di sini add addition video atau audio track the timeline. Nah, yang ini kita gunakan untuk menambahkan jumlah timeline. Misalnya timeline yang sudah tersedia ini tidak cukup, maka kita dapat menambahkan. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Misalkan kita ingin menambahkan, tinggal kita klik saja, kemudian kita klik OK. Nah, maka otomatis akan bertambah lagi 1 seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke timeline. Nah, di sini misalnya timeline yang pertama ini digunakan untuk meletakkan image atau gambar yang pertama. Misalnya saya ingin memasukkan image, saya dapat tarik langsung seperti itu. Nah, timeline yang ini dalam bentuk kita dapat menginput sound di sini. Yang ini gambar yang kedua atau video yang kedua, sound yang kedua, terus video yang kedua, sound yang ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke video yang ini. Mungkin kita bisa tarik dulu satu agar bisa ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, klip, misalnya kita ingin memutarkan hanya satu saja, sedangkan movie secara keseluruhan data yang sudah kita import di timeline dapat kita buka tanpa adanya pemberhentian. Di sini kita dapat memberhentikan video yang sedang kita jalankan. Saya sudah memasukkan atau menginputkan image ke timeline agar kita dapat memperkenalkan kembali menu-menu yang ada. Di sini modif. Modif ini digunakan untuk memodifikasi file yang ingin kita edit. Misalnya kita klik modif. Saya klik. Nah, di sini kita akan disediakan beberapa menu. Misalnya di sini Chrome key. Chrome key ini digunakan untuk menghilangkan warna yang kita inginkan dalam suatu image. Cancel. Terus crop image untuk memotong image. Misalnya kita ingin potong. Oke. Maka otomatis image itu sendiri akan terpotong. Terus selanjutnya fix, kita klik. Berarti maka kita akan ditampilkan untuk misalnya kita ingin menggantikan colornya dan lain-lain sebagainya. Sedangkan power tool, di sini kita disediakan power tool. Jadi kita dapat menggantikan rotasinya dari gambar yang kita masukkan. Misalnya saya tambahkan seperti ini, kita dapat membolak-baliknya. Selanjutnya slideshow. Nah, di sini sudah ada beberapa slideshow. Misalnya view, kita dapat menampilkan seperti apa sih tampilan dari slideshow yang sudah kita pilih. Saya cancel saja. Kemudian di sini keyframe. Ini mungkin tidak terlalu jarang digunakan. Terus yang selanjutnya adalah menu durasi. Nah, menu durasi ini apabila kita klik, misalnya image yang kita masukkan tadi, durasi ditampilkan di timelinenya itu selama 5 detik. Kita dapat menggantikannya dengan misalnya sini 2 detik, kemudian saya enter. Nah, otomatis ukuran dari image yang sudah kita input tadi berkurang karena durasi yang kita masukkan itu
kita kurangi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari perkenalan menu-menu yang ada di Kiberling Power Director 12 kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.